terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral core dari hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Pergeseran nilai agama akan tergeser, akan menjadi manusia yang mata duitan, muridnya mata duitan, gurunya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, kiainya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Ya, sampai sekarang coba tanya sama rakyat, ini Pak ada pemilihan umum, Bapak milih yang mana? Rakyat jawab, pokoknya Pak yang ngasih duit saya pilih. Ini penghancuran mental bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mentalnya hancur. Ulamanya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Dan apa yang akan terjadi nanti 10 tahun yang akan datang? Kalau rakyat milih pemimpin bukan berdasarkan sidik, amanat, tabligh, fatonah, rakyat memilih pemimpin asal berdasarkan duit, saya khawatir nanti pada suatu saat ada bajingan yang duitnya triliunan, kemudian bajingan tuh mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan menteri, mencalonkan presiden. Apa yang akan terjadi nanti bangsa Indonesia? Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habis mereka adalah bajingan-bajingan. Apalagi kau bela-bela antek-asing. Mereka adalah bajingan-bajingan. Apalagi kau bela-bela antek-asing. Kita ngomong lagi nih. Ini ngomongnya menarik, masih terkait dengan Rocky Gerung. Kalau saya melihat dan memberi makna, yang ribut di PDIP itu orang-orang PKI gaya baru yang masuk ke PDIP dan atau orang-orang yang bukan PKI gaya baru tapi yang dipapari oleh PKI gaya baru. Jadi simple, sederhana, gampang banget. Jadi yang sebetulnya yang dibilang Bung Rocky Gerung apa tolol bego apa gue nggak tahu lagi itu ya si PKI gaya baru ini. Nah sekarang pertanyaan, Jokowi kok
Kan di video saya bilang Pak Jokowi tolong klarifikasi dengan Kepres 17 2022, Anda ini dikendalikan atau Anda emang bagian dari PKI Gaya Baru? Kan saya nanya di sana, tolong dijawab. Jangan arahkan saya dan teman-teman kami diarahkan pada persepsi bahwa Anda adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Tolong. Nah, kalau memang ternyata Anda bagian dari PKI Gaya Baru, ya yang dimaksud Toki Burung tolol bego apa itu ya termasuk Anda barangkali, saya nggak tahu. Tapi kalau saya nangkapnya, udahlah. PDIP kan udah dipakai habis untuk kepentingan PKI Gaya Baru. Udah gampang-gampang aja lah. Tapi ya silakan aja. Saya sih ketawa aja, silakan lah. Cuman ya kita lihat aja nanti, hanya saya mengingatkan, jangan mulai dari gerakan massa, sebab kalau sekali umat Islam yang disakiti ini bergerak, Anda bukan apa-apa. Mau lihat nanti. Tuh 212 penuh tuh, jutaan orang sekali ngomong, sekali datang. Jadi Anda jangan bangga, jangan mulai memicu benturan sosial dengan berbangga-bangga, enggak usah lah, ya. Kalau bilang Anda aku cinta Pancasila, aku NKRI itu menghargai satu sama lain, bukan maksa kendaknya. Cuma PKI yang maksa. Di sini PKI Gaya Baru, Anda nggak kelihatan, PKI Gaya Baru kan nyelem. Jadi itu aja, tolong paham sadar, ya. Yang bego tolol oleh yang bilang Rocky itu, yang bikin rusak bangsa dan negara ini, ya PKI Gaya Baru dengan strateginya memang bikin rusak, memanfaatkan kelompok-kelompok bisnis yang disebut dengan oligarki dan lain sebagainya. Mereka punya kepentingan bisnis, termasuk undang-undang kesehatan lewat tangan-tangan pejabat yang jadi agen Cina di sini barangkali. Mau diapain? Ya itulah. Tapi saya nggak bahas, yang pokok sumbernya apa. PKI Gaya Baru bermain, Anda kita terima hasilnya. Nggak usah diulas, nggak usah dibahas, udah pasti, garisnya jelas. Jadi jangan dikaji lagi. Kok begini ya? Mau pantas begini? Ini nggak beres. Nggak usah dikaji, apalagi dengan disiplin ilmu bla bla bla. Udah jelas sampai nggak beres kok. Emang sengaja diacak-acak. Jadi kembali saya ingatkan, pilihan nunggu. 3 tahun